Oke saudara online mama semua, kisah yang akan mama ceritakan kali ini kisah nyata dari teman mama sendiri yang tinggal di Medan, namanya sengaja mama samarkan. Tapi kita sebut saja namanya Ica. Ica ini punya rumah tangga yang pada akhirnya membuat dia depresi sampai-sampai dia dibawa ke psikiater untuk bisa menerima semua yang dia derita selama ini. Tapi sambil menunggu mama cerita, kita lihat kegiatan mama sehari-hari ya teman-teman, sambil mama bercerita. Oke. Depresinya si Ica ini teman-teman online mama semua disebabkan karena kebaikan suaminya. Hah? Kok bisa? Gitu ya pertanyaan kita ya teman-teman. Berawal dari pernikahan si Ica ini dengan suami, sebut saja nama suaminya ini si Surto. Surto ini sangat cinta terhadap si Ica ini. Sejak si Surto ini menikahi si Ica, dia selalu menjadi suami yang baik. Mulai dari pekerjaan rumah dan mengurus anak-anak semua dibantu oleh si Surto. Awal-awal pernikahan, si Ica sangat menikmati kehidupan rumah tangganya. Dia diperlakukan si Surto bak ratu di rumahnya. Bayangkan semenjak pernikahan hingga punya anak satu dan anaknya sudah menginjak 13 tahun, si Ica tidak pernah dibiarkan oleh si Surto untuk pergi sendiri. Untuk urusan belanja dan semua keperluan disiapkan dan dibelanjain sendiri oleh si Surto. Si Ica tinggal masak dan mengurus urusan di rumah. Kami sebagai teman sering merasa iri dan kepengen sekali diperlakukan oleh suami kami seperti Surto memperlakukan Ica. Ibarat kata si Ica ini tinggal makan, tidur, melayani suami. Di antara teman-teman kami, rumah tangga Ica lah yang sering kami banding-bandingkan dengan rumah tangga kami. Kadang jadi bahan contoh untuk kami sindir suami-suami kami. Tujuan kami supaya suami kami pun bisa seperti suami Ica. Pokoknya semua rasanya wanita mau diperlakukan seperti Surto memperlakukan si Ica. Sementara kami, suaminya cuek, mau belanja, mau jungkir balik, mau pergi sama teman-teman, tidak pernah dibatas-batasin oleh suami kami. Hari-hari begitulah cerita dan persahabatan kami. Sampai akhirnya saya dapat berita bahwa teman kami Ica ini sakit. Kami sebagai sahabat berusaha menghubungi si Ica. Ada yang telepon, ada yang WA, dan ada yang ngajak PC bersama. Maksud kami supaya Ica lebih semangat dan cepat sembuh dari penyakitnya. Kami berpikir Ica ini sakit biasa, entah demam atau apa gitu. Tapi kami aneh, kenapa Ica ini semenjak sakit susah sekali dihubungi di WA. Di telepon tidak diangkat, di WA tidak pernah dibaca, bahkan tidak pernah dibalas. Pokoknya tidak seperti biasanya. Dan kami teman-temannya mulai merasa cemas dan curiga. Ada apa dengan Ica? Apakah sakitnya parah? Pastinya timbul kekhawatiran kami para teman-temannya. Kami pun sebagai sahabat saling menghubungi teman yang lainnya, saling bertanya. Tapi jawaban teman-teman yang lain juga sama. Ica tidak pernah respon dan tidak pernah mengangkat telepon. Terus dengan situasi seperti itu, kekhawatiran kami sebagai teman mulai tinggi gitu ya. Kebetulan hari itu saya ada pengajian dengan teman kami itu dan kami saling berceritalah tentang si Ica ini. Dan kami pun membahas masalah penyakit si Ica ini. Tapi mama mulai curiga karena teman mama yang ini ceritanya agak terbata-bata dan ujung-ujungnya mama mendesak. Sebenarnya si Ica ini penyakitnya apa gitu. Karena teman pengajian mama ini kasihan lihat mama khawatir, dia memberitahu bahwa Ica kena depresi dan lagi ditangani oleh dokter dan psikiater
gara-gara kebaikan suaminya. Mama pun terkejut. Kok bisa? Ada masalah apa? Itu yang Mama tanyakan pada teman Mama. Ceritalah teman Mama ini bahwa si Ica ini sebenarnya tidak suka dikukung dan dibatasi seperti selama ini Surto lakukan padanya. Dia sangat tertekan dan merasa tidak berguna sama sekali. Dia merasa hidupnya seperti wayang, seperti robot. Sampai-sampai kalau nggak disuruh makan pun dia tidak makan. Semua dia kerjakan menunggu instruksi dari si Surto. Sampai pada puncaknya dia benar-benar merasa orang yang paling tidak berguna. Bahkan sudah mulai meracau atau seperti orang mengigau. Tapi dia tidak tidur. Takutlah si Surto ini dan dibawalah ke dokter si Ica ini. Ternyata kata dokter istrinya terlalu stres dan banyak tekanan di rumah tangga. Cerita selanjutnya kita ke part 2.